Kurniasari. Saya Pancananda Putra. Saya Hani Pambudi. Saya Lisa Mailani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensor kecepatan angin. Oke, sistem kendali otomatis ini bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengendalikan suatu kegiatan tertentu supaya lebih meringankan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen yang digunakan yaitu ada Arduino, breadboard, kabel jumper, MMC sebagai penyimpan data, RTC, potentiometer, dan servo, lalu ada sensor kecepatan angin. Saya akan menjelaskan tentang skematik rangkaian ini. RTC, ground ke ground menggunakan kabel hitam, VCC ke VCC menggunakan kabel merah, SDA ke A4 menggunakan kabel hijau, SCL ke A5 menggunakan kabel kuning. MMC, ground ke ground menggunakan kabel hitam, VCC ke VCC menggunakan kabel merah, MISO ke digital 12 menggunakan kabel ungu, MOSI ke digital 11 menggunakan kabel abu-abu, SCK ke digital 13 menggunakan kabel pink, CS ke digital 10 menggunakan kabel biru. LCD, ground ke ground menggunakan kabel hitam, VCC ke VCC menggunakan kabel merah, SDA ke SDA menggunakan kabel hijau, SCL ke SCL menggunakan kabel kuning. Sensor, ground ke ground menggunakan kabel hitam, VCC ke VCC menggunakan kabel merah, data ke digital 2 menggunakan kabel biru muda. Servo, ground ke ground menggunakan kabel hitam, VCC ke VCC menggunakan kabel merah, data ke digital 9 menggunakan kabel orange. Yang terakhir potensio, kaki kiri ke VCC menggunakan kabel merah, kaki kanan ke ground menggunakan kabel hitam, kaki tengah ke analog 1 menggunakan kabel coklat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data kalibrasi dan validasi. Kalibrasi dilakukan untuk membandingkan antara nilai sensor dengan nilai kalibrator. Kalibrasi ini bertujuan untuk mendapatkan nilai X yang akan dimasukkan ke dalam sintak yang akan digunakan untuk proses validasi. Pada proses kalibrasi, di sini kami menggunakan 4 pengulangan dengan masing-masing jarak yang digunakan 2 cm yang dimulai dengan ukuran 2 cm, kemudian 4 cm, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel, masing-masing pengulangan memiliki nilai yang berbeda, sehingga didapatkan rata-rata seperti yang dilihat pada tabel. Kemudian pada nilai anemometer atau kalibratornya dimulai dari 3,8, 3,8, 3,7 dan seterusnya. Setelah data-data didapatkan, kemudian dibuat grafik untuk menentukan rumus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program kecepatan angin. Berdasarkan data kalibrasi yang sudah dilakukan, dibuatlah grafik dan didapatkan hasil Y sama dengan 0,163X plus 16401 dengan nilai korelasi R kuadrat 0,865. Setelah hasil dari nilai Y dan X serta nilai korelasi didapatkan, selanjutnya memasukkan nilai tersebut ke dalam sintak dan kemudian dilakukan proses validasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah proses validasi. Dapat dilihat pada layar, ini adalah data dari proses validasi.
Validasi sendiri dilakukan menggunakan kipas angin yang diarahkan kepada sensor kecepatan angin. Sama seperti kalibrasi, validasi juga dilakukan dengan jarak 2 cm yang dimulai dari jarak 5 cm, kemudian 7 cm, 9 cm, dan juga seterusnya. Bedanya, pada validasi kami menggunakan 2 kali ulangan, yaitu ulangan 1 dan ulangan 2. Tabel sebelahnya yaitu nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata kita mulai dari 3,73, kemudian 3,73, dan seterusnya. Tabel yang sebelahnya adalah tabel kalibrator. Di sini kami menggunakan alat anemometer, di mana kita bisa lihat dengan nilai 3,6, 3,4, dan juga seterusnya. Setelah semua data didapatkan, dibuatlah grafik untuk menentukan rumus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sintak kecepatan angin. Dari proses validasi yang telah dilakukan, didapatkan nilai Y sama dengan 0,8442X dengan nilai korelasi R kuadrat sama dengan 0,3454. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintak yang digunakan untuk sensor kecepatan angin ini. Jadi yang pertama ini ada include. Ini di sini ini digunakan untuk memasukkan library. Jadi kita menggunakan library dari Liquid Crystal A2C, RTC, SPI, SD, dan Servo. Kemudian di sini ada sintak untuk RTC. Yang pertama ini ada chartnya. Ini chart of the week. Ini ada harinya, itu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian ada volatile bed-nya, kemudian ada unsing long. Kemudian di sini ada float. Float ini untuk merupakan variabel untuk membaca sebuah nilai. Ini float RPM, ada float radius, ada float volatile velocity, kalibrasi. Kemudian ini ada untuk servo. Di sini ada my servo in post 0. Kemudian ada float potensio ada di pin A2. Jadi untuk servonya ada di pin A2. Kemudian setelah itu ini ada liquid crystal A2C nya, myvel RTC yang kita gunakan itu tipenya DS3231. Kemudian kita masuk ke volt setup. Volt setup ini untuk menyeting masing-masing dari komponen ya. Ini pertama ada program LCD untuk memunculkan pesan. Ini ada LCD init untuk menyalakan fungsi LCD-nya. Kemudian ada backlight untuk menyalakan cahayanya. Kemudian ada LCD set cursor, ini untuk dimana letak huruf pertamanya kita berada di LCD-nya gitu. Ini ada LCD print-nya, ada kontrol otomatis dengan delay-nya 1000 atau 1 detik. Kemudian ada kecepatan angin, teknik pertanian, kelompok 3. Kemudian my servo attack. Ini my servo ini kita menggunakan pin 9, pin mode, DT, pulse, potensio pin 2. Kemudian serial begin untuk menyalakan rangkaian atau sistemnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke wire begin-nya untuk memulai fungsi wire-nya. Pertama ada serial printing. Ini untuk serial monitornya yang di serial monitornya ada install SD card, terus ada delay-nya, terus ada SD card begin-nya. Di sini jika install-nya gagal. Kemudian setelah itu kita ke void loop.
Di sini ada sintak untuk sensornya. Ini kita gunakan untuk kalibrasi, untuk memasukkan nilai kalibrasinya. Jadi di sini kita masukkan nilai kalibrasi yang telah kita dapat dari kalibrasi yang kita lakukan gitu. Kemudian serial printing untuk kecepatannya. Jadi di sini kecepatannya berapa yang kita akan dapatkan nanti. Kemudian ini ada program artisnya untuk memunculkan jam. Ada date time-nya yang sekarang. Kemudian ini ada jam saat ini. Terus ada ini untuk menitnya, ini untuk detikannya. Kemudian delay-nya ada 1 detik. Kemudian ini di serial print-nya atau di serial monitornya. Ini ada jam, ada menit, ada detik juga. Kemudian di program MSI untuk menuliskan datanya ke SD card, kita di serial printnya ada day of the week yang tadi. Kemudian ada serial print yang jam, menit, dan detiknya. Kemudian untuk my filenya yang kita simpan ke SD cardnya itu sama seperti ini. Kemudian di setting point, ini jika potensionya lebih dari 0 dan kurang dari 100, maka dia termasuk ke dalam setting point 1, dimana di serial printnya setting point 1, di my filenya juga nanti bakal muncul setting point 1. Kemudian jika kalibrasinya atau data dari anemonya nanti lebih besar daripada 0, maka pintunya akan terbuka. Kemudian jika lebih besar dari 2, maka pintunya akan tertutup. Nah, ini untuk my servo-nya atau word-nya. My servo membaca ini jika terbuka maka akan membuka di sudut 120 derajat. Kemudian jika tertutup maka akan tertutup di 0 derajat. Kemudian sama halnya dengan setting point 2. Di setting point 2 ini potensionya jika lebih dari 100 dan kurang dari 200, maka itu termasuk di setting point 2. Jadi di serial print dan di my file-nya akan tertulis setting point 2. Kemudian jika kalibrasinya lebih dari 2, kemudian kurang dari 2,5 untuk angka di anemonya nanti, maka untuk jika kurang dari 2, maka pintunya akan terbuka. Nah, untuk terbukanya ini di setting point 2 akan terbuka 115 derajat, kemudian tertutupnya ada di 5 derajat. Kemudian seterusnya untuk setting point 3, setting point 4, setting point 5, dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk ke my file ini, di print, terus ditutup. Kemudian ini jika serial printnya error, maka akan muncul error opening text. Kemudian ini ada delay 2000 atau 2 second. Kemudian ada volt RPM anemometer. Jadi seperti ini. Ya, mungkin itu untuk sintak yang digunakan untuk kalibrasi atau untuk uji kinerja pada kali ini. Uji kinerja sendiri dilakukan selama 8 jam dengan 8 setting point. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data hasil uji kinerja.
Uji kinerja dilakukan selama 8 jam dengan menggunakan 8 setting point dengan rentan waktu 1 jam per setting point. Data yang didapatkan dari setiap setting point rata-rata 800 sampai 1000 data, 1300 data. Selanjutnya yaitu stabilitas. Untuk stabilitas pada setting point 1, nilai rentan antara 2 sampai 3 meter per sekon untuk kecepatan anginnya. Pada setting point 2 berada antara rentang angka 0 sampai 5 meter per sekon. Untuk setting point 3 berada di angka 2 sampai 4 meter per sekon. Untuk setting point 4 berada pada angka 4 sampai 5,5 meter per sekon. Untuk setting point 5 berada pada angka 3,7 sampai 6 meter per sekon. Untuk setting point 6 berada pada angka 6 sampai 7,7 meter per sekon. Untuk setting point 7 berada pada angka 7 sampai 8,6 meter per sekon. Dan untuk setting point 8 berada di angka 8 sampai 9 meter per sekon untuk kecepatan angin. Dan ini merupakan penggabungan antara setting point 1 sampai setting point 8 untuk hasil dari uji stabilitas. Kecepatan anginnya rata-rata berada di antara kecepatan 0 sampai 10 meter per sekon. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas sendiri, menggunakan 40 sampel data setiap setting point-nya. Dan didapatkan nilai reliabilitas pada setiap setting point 1 minus 0,066667, setting point 2 minus 0,3216, setting point 3 minus 0,0316, setting point 4 0,09806, setting point 5 minus 0,163151, setting point 7 0,00139, setting point 8 0,208823. Dan ini merupakan grafik hasil dari nilai reliabilitas 8 setting point. Nilai reliabilitas yang rendah berada pada setting point 2 dengan nilai reliabilitas minus 0,321638783. Dan nilai reliabilitas yang tinggi berada pada setting point 8 dengan nilai reliabilitas 0,2088237748. Dan nilai reliabilitas yang lain cukup dikatakan stabil, yaitu pada setting point 1, 3, dan 6. Selanjutnya yaitu uji keakuratan. Di sini kami menggunakan 8 setting point dengan nilai keakuratan dari masing-masing setting point. Pada setting point 1 2,2, setting point 2 2,2, setting point 3 3,73, setting point 4 2,97, setting point 5 3,73, setting point 6 0, setting point 7 6,03, setting point 8 7,56. Didapatkanlah hasil dari setting point dikurangi nilai akurasi. Selanjutnya yaitu setting point dikurangi nilai akurasi dibagi jumlah data. Untuk jumlah data dari setiap setting point, pada setting point 1 terdapat 1176 data, setting point 2 1168 data, setting point 3 872 data, setting point 4 885 data, setting point 5 1317 data, setting point 6 898, setting point 7 898, dan setting point 8 898 data. Ini merupakan grafik dari hasil keakuratan pada 8 setting point yang telah kami gunakan. Selanjutnya yaitu
mengetahui nilai RWP dan RWE. Untuk nilai RWP sendiri, kami menggunakan sampel sebanyak 350 data dengan servo on dengan delay 3 detik setiap delaynya. Untuk servo hidupnya selama 836 detik atau 13,93 menit dan delaynya selama 3 detik atau 0,05 menit. Nilai RWP sendiri yaitu lamanya servo hidup ditambahkan dengan delay lalu dibagi dengan jumlah data dan dihasilkanlah nilai RWP-nya 0,039942857 menit atau sama dengan 2,396571429 detik. Inilah hasil data uji kinerja kami. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang sensor kecepatan angin dari kami. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.